pengen mewarnai bersama, pengen games bareng. Yang paling dikangenin biasanya suka dikasih makanan sama mama. Bilang coklat Akadesia masih ada kan? Mau poki. Tiu pokinya nanti bagi-bagi ya. Saya itu nih, kok jadi sewa ya? Harusnya Cio, mirip mukanya mirip kan? Nih kak, adik-adik tuh udah nungguin kita banget nih kak. Udah duduk yang manis nih kak, udah pada mandi, udah pada makan, kayaknya udah siap. Udah bajunya udah bagus-bagus. Udah bagus tuh kak, udah siap mau ikuti ibadah online kita. Ya. Kita mau nyanyi lagu ini kak. Apa tadi ya? Lupa kak Desi. Dari Terbit Matahari ya. Ayo bang. Kita kan ya. Ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh ibadah online Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang boleh berkati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan yang boleh lindungi kami Tuhan, Tuhan yang boleh temani kami. Terlebih Tuhan yang boleh memberkati kebaktian online kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Temani kami terus ya Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Semangat semua tuh kak. Oh iya kak, udah pengen nyanyi lagi tuh kak. Pengen nyanyi lagi. Sekarang kita mau nyanyi lagu ini kak, biar semangat. Rumah di dalam hutan. Oke kak, siap. Jangan lupa nanti kancil Nanti jangan lupa kancilnya. Oke. Ayo bang. Panggil saja rusa
atau kelas balita mau nyanyi boleh nggak? Kan biasanya kalau kita sekolah minggu Kak, siapa yang mau nyanyi? Aku semua pada mau nyanyi Kak. Boleh. Berarti kirim Video videonya. nyanyinya Kak ya. Videonya ini Oke. kirim. Jangan deketan, jangan mepet waktunya. Oke Kak. Nanti lupa kemasukin. Adik-adik kalau mau nyanyi boleh kirimin videonya ke abang-abang guru sekolah minggunya ya. Sekarang berhubung udah siap mereka buat dengerin cerita kita hari ini, kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci. Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk saat ini Tuhan. Kalau sebentar Kanila akan membawakan cerita untuk ibadah hari ini. Tuhan yang berkati Kanila ya Bapakku. Berkati juga anak-anak sekolah minggu kami, khususnya kelas kecil dan kelas balita Tuhan. Supaya mereka juga boleh mengerti lagi walaupun mereka masih kecil, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus yang memberi mereka pengertian, dan biarlah Tuhan Yesus anak-anakmu juga boleh tumbuh menjadi anak yang luar biasa lagi. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kita pergi dulu ya? Atau nggak usah? Ini yang pergi Kak. Oke. Kita mengejutkan mata. Oke. 1, 2, 3. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang penolongku. Oke, tentang siapa tadi? Penolongku. Oke, bahannya diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Kakak bacain buat kita semua ya. Diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah, penyelamatku. Oke, adik-adik, kakak mau nanya, siapa yang di rumah suka nolongin mamahnya? Oh, angkat tangannya dong, angkat tangannya yang tinggi, jangan malu-malu. Siapa yang suka nolongin nyapu di rumah? Oke, angkatnya yang tinggi dong tangannya. Oke. Kemudian kamu mau tanya lagi, siapa yang suka nolongin mamahnya masak? Ada nggak? Ayo, ada nggak yang suka nolongin mamahnya masak? Oh, pasti ada ya. Ya kan? Nolongin mamahnya nyicipin masakan ya. Siapa yang suka nolongin mamahnya cuci piring? Wah, kalau masih kelas balita susah ya. Takut piringnya pecah. Siapa yang suka nolongin mama jaga adik? Wah, pasti kakak-kakak di kelas kecil banyak ya yang suka nolongin mamanya untuk jaga adiknya yang ada di kelas balita. Kemudian kalau bangun tidur nih, kakak mau tanya, kalau bangun tidur, siapa yang bangun tidur terus berdoa, abis itu rapihin tempat tidurnya? Wis, ada? Angkat tangannya lagi dong. Oke, puji Tuhan. Nah, kakak mau tanya lagi. Gak apa-apa ya, banyak nanya. Kamu tanya lagi. Kalau lagi ada PR nih, kakak kelas kecil, terus gak bisa ngerjain PR, yang suka bantuin siapa? Mama. Siapa lagi? Papa. Terus siapa lagi? Kakak. Siapa lagi? Tetangga bisa nggak? Bisa ya. Kalau WA temennya bisa ya? Bisa. Jadi siapapun kalau dimintain tolong pasti mau nolongin. Satu lagi pertanyaan kakak ya, boleh ya? Kalau lagi sakit, nah kalau lagi sakit siapa yang suka nolongin? Mama juga. Siapa lagi?
Papa juga. Terus siapa lagi? Dokter dong. Pasti ke dokter kan untuk diperiksa. Nanti dokter kasih obat. Tapi sebelumnya adik-adik harus berdoa dulu supaya Tuhan Yesus mengurapi setiap orang yang menolong adik-adik semua. Nah, jadi baik mama, baik papa, baik kakak, terus tadi ada dokter, bisa Tuhan pakai untuk menolong semua orang, untuk menolong adik-adik. Kakak ada satu cerita adik-adik tentang bagaimana Tuhan Yesus menolong bangsa Israel melalui Bapak Gideon. Ya, kakak ada cerita tentang Tuhan Yesus menolong bangsa Israel melalui Bapak Gideon. Nah, adik-adik ceritanya gini. Ini ada gambarnya ya, ceritanya gini. Bangsa Israel sangat nakal, suka menyembah patung berhala. Wah, karena bangsa Israel suka menyembah patung berhala, maka bangsa Israel pada saat perang melawan bangsa Midian, dia kalah adik-adik. Sehingga bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun adik-adik. Nah, kemudian adik-adik ya, bangsa Israel minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampun Tuhan, gak akan nakal lagi, gak akan menyembah berhala lagi. Wah, ternyata bangsa Israel minta ampun sama Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel perang melawan bangsa Midian. Nah, kemudian setelah Bapak Gideon ini diangkat menjadi pemimpin, kemudian Bapak Gideon bersuruh adik-adik, dia mengumumkan ke semua bangsa Israel untuk berperang melawan Midian. Kemudian setelah dikumpulkan adik-adik, ada 32.000 pasukan. Wih, banyak banget adik-adik. Berapa? 32.000 pasukan. Tetapi Tuhan Yesus bilang gini, Gideon, terlalu banyak pasukan yang kau pilih. Pilih lagi siapa yang berani untuk berperang melawan bangsa Midian. Wah, kemudian adik-adik ya, Bapak Gideon ini berteriak kepada bangsa Israel yang 32.000. Dia berteriak gini, "Hoi, bangsa Israel, siapa yang takut berperang, silakan pulang." Wih, ternyata adik-adik banyak yang pulang. Ada 22.000. Wih, banyak banget adik-adik yang pulang. Kenapa mereka pulang? Karena mereka takut. Mereka gak berani berperang. Mereka gak berani melawan bangsa Midian. Wah, ternyata ada yang takut juga adik-adik ya. Lalu setengahnya pulang, 22.000 pulang. Makanya tinggal sisa 10.000 lagi bangsa Israel yang berani. Wih. Kemudian adik-adik, setelah 10.000, Tuhan Yesus bilang gini lagi, Gideon, masih terlalu banyak. Kamu harus memilih lagi pasukanmu. Itu masih terlalu banyak. Wah adik-adik, kemudian Bapak Gideon berpikir, gimana caranya ya? 10.000 masa banyak? Wah Tuhan Yesus, tapi Gideon percaya sama Tuhan Yesus. Makanya yang 10.000 itu Gideon bilang, "Hoi bangsa Israel, semuanya menuju sungai dan silakan minum." Wih, ternyata pasukan yang 10.000 tadi disuruh minum adik-adik. Nah, pada saat si pasukan Israel ini minum dari air sungainya langsung ya, ada yang minumnya langsung, ada gambarnya kan? Langsung dia minum, mulut dan kepalanya langsung masuk ke dalam air adik-adik. Wah, ternyata Bapak Gideon melihat ini. Kemudian Bapak Gideon bilang, yang minum dengan langsung dari sungainya silahkan pulang karena tidak akan dipilih. Dan itu ada 9.700 adik-adik. Wih, banyak juga ya, 9.700. Kemudian Gideon melihat lagi, ternyata ada dong yang minum, dianya dengan berlutut, kemudian dia ambil air pakai tangannya lalu dia minum. Jumlahnya ada 300 adik-adik. Wih, dari 32.000
Wah, setelah itu yang 300 orang ini adik-adik dikumpulin sama Bapak Gideon. Wahai bangsa Israel! Wah, dia teriak lagi. Siap untuk berperang. Kata pasukannya, siap, siap, siap. Wah, karena bangsa Israel tahu Tuhan Yesus jadi penolong. Sehingga di bawah pimpinan Bapak Gideon, walaupun cuma 300, mereka berani adik-adik. Nah, pada malam yang ditentukan adik-adik, Gideon dan 300 bangsa Israel berjalan. Dia berjalan adik-adik, dia berjalan mengelilingi lembah di mana kemah bangsa Midian berdiri di situ. Kemudian pada saat mereka berjalan adik-adik, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Meniup sangkakala. Coba dengar bunyi sangkakalanya dong. Wah, ternyata bangsa Israel meniup bunyi sangkakala. Kemudian mereka memecahkan buyung dan memegang obor sambil berjalan. Luar biasa adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Bangsa Midian kan lagi tertidur nih. Dia dengar bunyi sangkakala adik-adik. Terus dia menjadi takut. Wih, semua pada lari. Semua pada lari. Semua pada lari dan pada kacau. Semua bangsa Midian lari adik-adik. Lari menyelamatkan diri masing-masing. Karena dia takut. Dia takut dan dia panik. Wah, akhirnya adik-adik apa yang terjadi? Akhirnya bangsa Israel menang berperang melawan bangsa Midian. Luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Nah, setelah itu bangsa Israel boleh hidup dengan tenang dan tidak lagi menyembah berhala. Oke. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yesaya 50 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 50 ayat 9. Isinya, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Kita baca lagi sama-sama ya, mulai dari ayatnya. Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Nah, adik-adik, tadi kan Tuhan Yesus sudah menolong bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian lewat Bapak Gideon. Nah, kita juga bisa ditolong sama Tuhan Yesus. Jadi kalau ada adik sakit, berdoa sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus datang untuk menolong dan menyembuhkan adik-adik. Kalau adik-adik lagi sedih, kalau adik-adik lagi kesel, berdoa aja sama Tuhan Yesus. Kalau lagi bosan di rumah, berdoa juga. Buka YouTube lagu-lagu rohani, buka YouTube cerita-cerita supaya Tuhan Yesus menolong kita. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus dan selalu menjadi penolong kita yang setia. Oke? Tapi Tuhan Yesus mau supaya adik-adik janji. Yang pertama, nggak boleh marah-marah di rumah. Nggak boleh marah-marah sama mama. Nggak boleh marah-marah sama papa. Yang kedua, tahu janjinya? Tidak boleh jajan banyak-banyak. Ya, yang ketiga, nggak boleh main HP lama-lama. Nanti matanya rusak. Oke, jadi itu cerita kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Bagaimana Tuhan boleh pakai Bapak Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian. Dan Tuhan menjadi penolong bangsa Israel untuk memenangkan peperangannya Bapakku. Untuk saat ini kami percaya Tuhan. Untuk saat ini Tuhan menjadi penolong kami untuk berperang melawan situasi seperti ini Tuhan. Dan kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satu virus apapun Tuhan yang boleh mendekat ke kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya penolong kami yang setia. Engkau adalah satu-satunya penolong kami yang sesungguhnya. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati janji-Mu. Untuk kami boleh menikmati kemuliaan yang Tuhan turunkan atas negeri kami ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wih, adik-adik tadi udah dengerin kakak dengan cerita bahwa Tuhan Yesus itu penolong buat kita semua. Betul. Adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus penolong buat kita semua? Amin. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh titipin persembahannya ke orang tua. Kita melakukan satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Ayo bang, tepuk tangan ya.
tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kebaktian online kami sudah selesai Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati persembahan kami ya Tuhan, agar berguna bagi gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat aktivitas kami ya Tuhan, selama 1 minggu ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh temani kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan yang boleh berikan kami kesehatan yang sempurna Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tambahkan berkat buat mereka Tuhan. Tuhan yang boleh berkati abang kakak kami ya Tuhan, yang masih sekolah Tuhan. Tuhan yang juga boleh berkati dalam kegiatan belajarnya di rumah. Temani kami terus ya Tuhan, pimpin kami terus ya Tuhan. Ajar kami untuk bersabar ya Tuhan, supaya kami boleh sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lagi ya Tuhan di Gereja Bandung Barat. Terima kasih Tuhan, doa kami Tuhan, baik sangat jauh dari kata sempurna, biarkan Engkau yang menyempurnakannya saja. Haleluya Bapa, amin Bapa, terima kasih. Bapa